Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Rinda Masita dapat kembali dalam Lentera Hati. Dan pada hari ini kita akan berbicara mengenai merawat ukhuwah Islamiyah melalui pendidikan. Karena kalau kita berbicara mengenai ukhuwah ataupun persaudaraan Islamiyah kita, ternyata ada ilmunya juga dan bisa dipelajari melalui pendidikan. Hari ini kita akan membahasnya bersama bintang tamu kita yang hari ini kita telah kedatangan oleh Bapak Dr. Randes Haji Ahmadi MM. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak, kita mau bicara mengenai ukhuwah Islamiyah nih Pak, merawatnya. Nah, sebetulnya Pak, kalau kita berbicara mengenai ukhuwah atau persaudaraan, saat ini kondisi ukhuwah Islamiyah masyarakat kita seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Secara umum bahwa ukhuwah Islamiyah di negara kita tercinta ini adalah baik secara umumnya. Ya. Namun demikian yang namanya manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan yang lain yang kadang-kadang ada sifat yang menonjolkan diri yang menyebabkan orang lain tidak suka. Oh begitu? Inilah yang menyebabkan ketidaksukaan dari orang lain ini yang menyebabkan terjadinya keretakan-keretakan di dalam ukhuwah Islamiyah itu. Dan perlu kami sampaikan bahwa ukhuwah itu ada 3 hal. Yang pertama ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah Islamiyah, dan ada ukhuwah al-wataniyah. Ukhuwah basyariyah artinya kita persaudaraan sesama dimanapun kita berada gitu. Ukhuwah Islamiyah khususnya adalah untuk umat Islam. Dan yang ukhuwah al-wataniyah adalah kita persaudaraan bernegara, satu negara. Tapi kalau misalnya tadi Bapak bilang bahwa kondisi ukhuwah Islamiyah kita saat ini ada beberapa pihak mungkin yang ingin menonjolkan dan sebagainya. Betul. Sebetulnya melatar belakangi kondisi seperti itu apa Pak? Yang melatar belakangin kondisi semacam itu karena adanya satu kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nggak ada di dalam Islam untuk mengajarkan untuk berbuat yang sama orang lain yang tidak baik. Oleh karena itu, karena adanya satu kepentingan itulah menyebabkan seseorang itu bagaimana kepentingan itu supaya berhasil, maka sampai mengorbankan orang lain. Sampai seperti itu. Padahal kan kalau kita tahu ya Pak bahwa dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa orang Islam itu satu sama lain adalah bersaudara. Betul. Nah, sedangkan dengan adanya kepentingan tersebut, persaudaraan malah jadi ini ya Pak dipertaruhkan. Iya. Jadi terpecah belah seperti itu. Ya, seperti tadi yang saya katakan, karena adanya kepentingan pribadi maupun golongan, misalkan dari politik, ekonomi, inilah yang menyebabkan adanya kepentingan golongan atau pribadi, sehingga menyebabkan ukhuwah Islamiyah itu akan terdesak. Lebih mengepentingkan kepentingan pribadi atau golongannya itu. Itu akibatnya apa sih Pak? Kalau misal kondisi seperti ini terus berlangsung? Ya. Kalau ini sampai terjadi begini ini terus, maka akan terjadi satu perpecahan terus. Padahal sejak zaman Rasulullah sudah ada. Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa di dalam Islam itu nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Betul. Tapi yang akan diterima, yang akan masuk surga adalah hanya satu. Siapa? Yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu. Makanya kalau mereka hubungan komunikasi dengan yang lainnya tidak berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, maka hal itu tentunya tidak akan bisa, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu dampaknya luar biasa sekali. Sangat ya, Pak, luar biasa. Oke. Pak, kalau kita berbicara mengenai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah kita, nah itu kan kita sedangkan di Indonesia, kita negara yang plural. Bukan hanya agama Islam saja. Itu bagaimana kita untuk menghadapi kondisi demikian, Pak? Yang pertama, harusnya kita sebagai umat Islam menyadari bahwa kita itu adalah di dalam negara yang masyarakatnya adalah heterogen. Betul. Kalau kita menyadari dengan adanya hidrogen, pasti akan menyadari adanya satu perbedaan yang satu dengan yang lainnya. Betul. Maka tadi saya katakan yang perlu saya sampaikan ini,
ukhuwah Islamiyah itu dibangun akan 4 pilar. Yang pertama adanya ta'aruf. Selalu kita mengenal dulu dengan satu dengan yang lain. Setelah kita sudah mengenal, maka ada bahasa tafahum. Kita harus saling memahami apa sih yang beliau ini, siapa sih saudara kita ini. Oh, ternyata ada perbedaan antara saya dengan beliau. Karena seandainya suatu perbedaan itu, maka saya harus memahami perbedaan itu. Kemudian setelah kita sudah memahami antara adanya suatu perbedaan, maka masuk kepada yang ketiga, yaitu kita ta'awun, saling tolong menolong di antara kita. Kalau kita sudah ada saling tolong menolong, kita sebagai umat Islam itu, kalau kita memberikan pertolongan itu tidak harus diminta. Kalau tahu saudaranya kita adalah perlu pertolongan, maka wajib bagi kita adalah untuk membantu saudara kita, siapapun saudara-saudara kita perlu kita tolong. Kalau ini merupakan suatu ajaran Rasulullah SAW. Jangankan kita belum sampai dipanggil, belum sampai diminta tolong, kita sudah harus bisa membantu. Makanya di dalam ajaran Islam diajarkan, jangankan kepada saudara yang langsung, lagi kita mengambil atau memindahkan batu yang ada di jalan, itu merupakan suatu yang sangat baik di dalam ajaran Islam. Karena apa? Kalau berada di tengah-tengah, ini menyebabkan nanti akan menyebabkan seseorang kena malapetaka. Itu kalau pilar satu lagi apa Pak? Pilar yang satu lagi adalah yang disebut dengan takaful, saling menjamin di dalam kehidupan itu. Jadi kalau kita saling menjamin, kita akan merasa enak. Oh iya, saya sudah tahu beliau. Oh, saya sudah tahu beliau. Oh, pasti mau beliau begini. Pasti dia paham terhadap saya. Karena dia pengertian terhadap saudara-saudara kita yang lain gitu. Itu subhanallah sekali kalau misalnya 4 pilar tersebut bisa kita jalani. Bisa kita jalani masing-masing, Masya Allah. Barangkali apakah dalam dunia ekonomi, dunia politik, kalau politiknya menggunakan politik Islam, insya Allah tidak akan terjadi seperti yang terjadi negara-negara tetangga kita. Gitu. Dan jangan sampai hal demikian terjadi di negara kita. Insya Allah, amin, amin, amin. Oke, baik Pak. Ternyata memang ukhuwah Islamiyah ini memang harus kita pelajari ya Pak. Betul. Karena kan kita hanya terucap saja, tetapi ternyata kita belum tahu ilmunya tuh harus seperti apa gitu sebetulnya ya. Kurang pengetahuan akan itu ya. Iya. Tapi mungkin setelah ini kita akan membahasnya Pak, karena supaya kita tahu bagaimana sih menjaga ukhuwah Islamiyah supaya baik ya Pak ya. Setelah yang satu ini. Baik. Nah pemirsa, ternyata ukhuwah Islamiyah itu memang merupakan ikatan yang paling hakiki dan paling kuat. Dan untuk dapat menjalaninya, kita juga harus mengetahui bagaimana caranya agar kita dapat merawat ukhuwah Islamiyah yang selama ini sudah berjalan dengan baik agar menjadi lebih baik lagi. Tetap bersama kami di Lentera Hati. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Lentera Hati. Kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai merawat ukhuwah Islamiyah melalui pendidikan. Ternyata memang perbedaan selalu kita temui, khususnya untuk kita yang tinggal di Indonesia, di mana negara kita ini sangat heterogen sekali. Nah, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di antara semua masyarakat Indonesia ada ilmunya. Kita akan melanjutkan obrolan dengan Pak Ahmadi. Nih Pak, kalau kaitannya latar belakang kualitas pendidikan kita dengan ukhuwah Islamiyah itu seberapa eratnya sih Pak? Hubungannya antara ukhuwah Islamiyah dengan latar belakang pendidikan sangat penting sekali. Betul. Sangat penting sekali. Kenapa? Semakin tinggi seseorang pendidikan, terutama pendidikan agama Islamnya, maka dia akan menyadari akan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Bayangkan saja di dalam ajaran Islam diajarkan kepada kita, kalau kita ukhuwah Islamiyah kita jalin dengan baik, kita akan mudah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita merawat ukhuwah Islamiyah itu? Yang pertama, kita sebagai seorang muslim hendaknya kedepankan sikap husnudzon. Berprasangka baik. Kalau sama siapa saja umat Islam itu berprasangka baik, kita akan nikmat rasanya. Rasa kita nggak ada musuh di dalam hati kita.
Kalau kita terhadap orang lain kita suka suudzon, buruk sangka, maka di mana-mana akan dianggap itu ada musuh. Betul. Tetapi kita kalau husnudzon kepada saudara-saudara, kita akan merasakan nikmatnya ketemu saudara gini, langsung kita bisa silaturahmi, kita ucapin assalamualaikum, bisa salaman dan sebagainya. Akan nikmat rasanya. Kemudian yang kedua, cara merawat ukhuwah Islamiyah yang kedua adalah kita hendaknya saling silaturahim dan koordinasi bahasa kita. Ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Seseorang yang walaupun dekat tapi tidak pernah komunikasi, tidak pernah koordinasi, itu kurang, akhirnya akan menjauhkan diri dari ukhuwah Islamiyah. Betul. Oleh karena itu perlu sekali kita itu adanya komunikasi, adanya koordinasi. Apalagi di pendidikan, Masya Allah, itu sangat penting sekali. Di dalam pendidikan ini akan terjalin adanya komunikasi dan koordinasi, baik antara siswa maupun guru maupun kepala sekolah atau terhadap karyawan-karyawan yang ada di situ. Sehingga kita semuanya tahu, semua murid tahu akan kepala sekolah, semua murid akan tahu terhadap semuanya guru-gurunya. Sehingga tahu, oh ini bapak ini begini, oh ini bu guru ini begini, dan sebagainya dan sebagainya. Sebetulnya kalau dalam pendidikan sendiri, ukhuwah Islamiyah itu juga dipelajari nggak sih Pak? Di dalam pendidikan, itu dalam pendidikan agama Islam ada pokok bahasan atau yang sekarang disebut dengan KD, kompetensi dasarnya sudah ada. Jadi kalau dulu pokok bahasan, sekarang namanya kompetensi dasar. Inilah yang diajarkan baik itu di SD maupun di SMP maupun di SMA, apalagi di madrasah. Di dalam madrasah itu telah dikatakan bahwa transformasi madrasah itu ada 3. Yang pertama adalah madrasah tempat belajar. Siapapun yang masuk di dalam madrasah maka harus belajar. Tidak pandang itu kepala madrasahnya, tidak pandang gurunya, tidak pandang karyawan, apalagi siswanya. Semua harus belajar. Ya. Kalau seseorang belajar termasuk mempelajari ukhuwah Islamiyah, insya Allah guru-guru, karyawan-karyawan pasti dia akan memahami aturan-aturan itu dan dia akan menjaga ukhuwah Islamiyah tersebut. Betul. Kemudian yang kedua, transformasi madrasah diantaranya yang disebut dengan adanya pengembangan nilai-nilai agama. Nah, di sinilah Mbak, sering saya sampaikan di depan guru-guru madrasah dengan kepala-kepala madrasah bahwa nilai-nilai agama ini madrasah merupakan suatu pilar daripada untuk pengembangan nilai-nilai agama. Nah, nilai-nilai agama itu yang sangat kuat mana kalau ukhuwah Islamiyah itu ditegakkan dengan baik. Maka selain dengan knowledge dan dengan ilmunya, maka diperlukan di situ aplikasi-aplikasi dalam kehidupan di madrasah itu secara ukhuwah Islamiyahnya. Insya Allah kalau pengembangan nilai agama itu diaplikasikan, diterapkan, yang kita sebut ukhuwah Islamiyah itu sudah tidak jadi masalah di madrasah. Sehingga di madrasah pun sampai sekarang tidak ada yang suka berantem. Iya betul. Tidak ada yang, ini nggak ada tawuran yang demikian. Jadi alhamdulillah sampai sekarang demikian. Kemudian yang ketiga, transformasi madrasah yang perlu saya sampaikan di sini adalah sebagai tempat pengembangan potensi dan bakat anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bulan yang lalu Pak Kanwil sudah mencanangkan yaitu yang disebut dengan tahfidzul Quran. Ya. Bentuknya bagaimana supaya siswa-siswa madrasah itu sudah banyak yang hafal Al-Quran. Kalau banyak hafal Al-Quran, Masya Allah, yang namanya ukhuwah Islamiyah itu akan mudah bagi dia. Tetapi kalau orang itu jauh dari Al-Quran, maka dia akan sulit akan kesananya. Adanya hanya mencari atau mencurigai orang lain terus. Suudzon saja. Maka dengan adanya transformasi madrasah yang diprogramkan oleh pemerintah ini, alhamdulillah ini insya Allah yang Mbak sebutkan tadi, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Jadi boleh dikatakan semakin tingginya tingkat pendidikan seorang, pengertian dan pengaplikasian ukhuwah Islamiyahnya harusnya semakin baik ya Pak? Semakin baik. Oke. Pak, kalau misalnya tadi kita melihat kondisi masyarakat sekarang, konflik ada di mana-mana, apalagi mereka membawa nama ormas agama dan sebagainya, itu bagaimana sih Pak, kok sekarang fenomena seperti itu banyak terjadi? Sekali lagi saya sampaikan Mbak, Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah itu sangat penting. Persaudaraan Islam itu sangat penting. Karena apapun yang akan menjadi tujuan di dalam Islam, kalau ukhuwah Islamiyah ditegakkan, maka akan berhasil. Kenapa ada saudara-saudara kita, bahkan ada suatu lembaga atau suatu organisasi, dia sampai terjadi demikian? Ini sekali lagi kebanyakan bukan karena ajaran Islamnya, tetapi karena kepentingan-kepentingan. Mungkin kepentingan organisasinya, mungkin saja juga kepentingan pribadi yang ingin supaya menonjol.
Mungkin kembali lagi kurangnya pengetahuan akan ukhuwah Islamiyah tersebut ya Pak Ya, ya? bisa saja kurang demikian. Mungkin dia tetapi lebih ke depan dominan dari kepentingan organisasi itu yang jadi permasalahan ini. Apalagi yang tadi Bapak katakan di depan tadi. Iya. Oke. Iya. Baik Bapak, nanti setelah ini kita lanjut ke obrolan kita Baik, lagi ya. baik. Nah pemirsa, berbicara mengenai ukhuwah Islamiyah ini subhanallah sekali, karena memang tercantum dalam sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim juga At-Tirmidzi ini, tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia cintai dirinya sendiri. Berarti ukhuwah Islamiyah ini sangat penting sekali. Kita lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Lentera Hati. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Lentera Hati dan masih di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur, Jakarta. Kita akan melanjutkan obrol lagi mengenai ukhuwah Islamiyah, bagaimana cara merawatnya dengan pendidikan. Pak Ahmadi, kita melanjutkan lagi nih Pak. Iya. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana cara kita merawat ukhuwah Islamiyah melalui pendidikan, sebetulnya di madrasah ataupun di sekolah-sekolah sudah ada kurikulum khusus nggak sih Pak untuk membahas, mengembangkan ukhuwah Islamiyah ini? Ya, kalau kurikulum khusus belum ada. Ya. Tetapi di setiap jenjang kelas itu sudah ada pokok-pokok bahasan atau kompetensi dasar yang sekarang itu yang judulnya adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau sekarang ini bahkan untuk kurikulum 2013 yang tadinya di SMP kemudian di SMA itu hanya 2 jam, sekarang menjadi 3 jam. Jadi karena diperbanyak otomatis terutama dalam masalah ukhuwah Islamiyah ini di SMP atau di SD atau di sekolah umum, insya Allah anak nanti akan lebih banyak dikembangkan dan banyak dikembangkan terutama di dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh anak-anak, yaitu dengan rohani Islam. Di situ itu dikembangkan oleh anak-anak kita. Jadi berarti memang pengembangannya sudah mulai banyak dilakukan ya Pak ya? Alhamdulillah. Tapi sebetulnya kalau peran pendidikannya sendiri untuk mengembangkan ataupun merawat ukhuwah Islamiyah selain adanya ekstrakurikuler dan sebagainya, apa yang harus digiatkan kembali menurut Bapak? Seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam perawatan ukhuwah Islamiyah di dalam pendidikan, satu harus adanya program yang jelas. Ya. Baik yang ada di daerah kurikuler maupun yang ada di ekstrakurikuler atau melalui dengan rohani Islam tadi. Karena dengan melalui itu maka tampak di dalam aplikasi ukhuwah Islamiyah di sekolah itu antara siswa dengan siswanya, antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah, antara siswa dengan guru, ini supaya terjadi adanya suatu keharmonisan di antara beliau-beliau ini, di antara mereka-mereka itu, sehingga tampak sekali ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam sekolah tersebut. Gitu. Jadi berdasarkan program yang telah dicanangkan oleh pimpinan atau kepala madrasah atau kepala sekolah, maka akan terwujudlah itu apa tadi yang disebut dengan pelaksanaan atau aplikasi ukhuwah Islamiyah yang ada di pendidikan. Kalau tadi sekolah kan lebih kepada guru yang punya peran, semua yang ada di sekolah. Kalau di keluarga sendiri untuk merawat ukhuwah Islamiyah harus bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Orang tua sebagai keluarga, pimpinan keluarga sangat dominan sekali terhadap bagaimana ukhuwah Islamiyah yang ada di dalam keluarga dan masyarakat. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada seluruh orang tua, kepada anaknya, adibu auladakum bi salasati hisab. Ajari anak-anakmu itu terhadap 3 hal. Yang pertama adalah hubbi nabikum. Ajari anakmu itu supaya cinta kepada Rasulnya. Ini banyak sekali saudara kita atau orang kita sebagai orang tua lupa. Seakan-akan ini hanya merupakan kewajiban guru di sekolah. Betul. Sementara orang tua kita seakan-akan hanya cukup memberikan nafkah,
memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Padahal ini sangat penting. Bagaimana supaya anak-anak kita ini mencintai kepada Rasulullah sehingga dia dapat mengaplikasikan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Kemudian yang kedua, hubbi ahlikum, ajari anakmu itu supaya cinta sayang kepada saudara-saudaranya. Nah, cinta kepada saudaranya kalau kita tidak diajarkan oleh orang tua, bagaimana? Terhadap kakaknya harus menghormati, kepada anak-anaknya harus saling menyayangi. Ini sangat penting sekali. Sehingga ketika anak memanggil kepada kakaknya, tidak boleh kita memanggil namanya, tapi bisa dipanggil kakak, bang, dan sebagainya. Begitu juga kepada adik-adiknya. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak itu adalah tilawatil Quran. Ajarin anakmu untuk supaya bisa membaca Al-Quran. Dari berdasar dengan memahami Al-Quran inilah, maka anak-anak akan dapat memahami tentang masalah ukhuwah Islamiyah itu. Berarti memang dari keluarga ya Pak ya? Betul. Ya? Ya, karena apa? Di sekolah itu kan hanya sebentar. Ya. Pendidikan itu yang paling besar adalah, yang sangat penting adalah di sekolah. Kalau anak nakal, jangan disalahkan gurunya, jangan disalahkan kepada tetangganya, tapi yang perlu dipahami adalah itu adalah salah saya sendiri sebagai orang tua. Kalau misalnya ada sudah terjadi kesalahan mungkin dari orang tua dan sebagainya, apa yang harus dilakukan Pak untuk kembali mengingatkan bahwa pentingnya ukhuwah Islamiyah? Sebaiknya sebagai orang tua ataupun guru bagaimana? Ya. Sekali lagi, pendidikan yang utama adalah pendidikan agama dalam rangka mencapai ukhuwah Islamiyah tadi. Yang sangat penting adalah peran orang tua. Kalau orang tua satu sudah memberikan teladan, yang kedua sudah mencoba bagaimana supaya anak kita itu diusahakan disekolahkan, kemudian ngajarin kalau di rumah dengan baik untuk bisa membaca Al-Quran. Tapi masih terjadi permasalahan. Tetap yang namanya orang tua tidak boleh berhenti, tidak boleh putus asa, harus tetap dilaksanakan. Masih satu lagi yang perlu kita berikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa orang tua sangat-sangat mujarab, sangat-sangat istijabah kalau itu untuk anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, selain kita berusaha untuk anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan solehah, berguna bagi bangsa dan negara serta agama, kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Tentunya kita harus melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah sendiri berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, apabila kamu ditanya tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat, fa inni qarib, dan akan aku kabulkan doa-doa siapa saja yang berdoa. Syaratnya apa? Fal yastajibu li. Hendaknya kamu melaksanakan, mereka itu hendaknya melaksanakan apa yang saya perintahkan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu tetap beriman kepada Allah. La'allahum yarsyudun, maka insya Allah mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah sekali ya. Jadi memang kalau kita sudah mengikuti apa yang Allah inginkan, menjauhi larangannya, memang semua rahmat dan berkah Allah akan ditujukan kepada kita untuk memberikan petunjuk ya Pak ya? Iya, akan mendapat petunjuk dan akan dikabulkan. Dan salah satunya adalah dengan menjaga ukhuwah Islamiyah. Iya, ya. Jadi antaranya menjaga ukhuwah Islamiyah. Pak Ahmadi, terima kasih sekali. Semoga penjelasan Bapak mengenai bagaimana merawat ukhuwah Islamiyah, khususnya dengan pendidikan tersebut yang dimulai dari keluarga ya Pak ya, ternyata benar-benar dapat mewujudkan ukhuwah Islamiyah yang akan semakin baik ke depannya. Pak Ahmadi, terima kasih sekali untuk obrolan kita ya Pak ya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk semua. Amin. 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 Pemirsa, itulah tadi obrolan kita mengenai merawat ukhuwah Islamiyah melalui pendidikan. Ternyata penting sekali kita untuk membina ukhuwah Islamiyah, apalagi dengan pendidikan yang tinggi. Semakin tinggi pendidikan, sudah tentu pengertian akan ukhuwah Islamiyah seharusnya juga lebih baik. Apalagi mengenai ukhuwah Islamiyah itu sudah tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Saya Dinda Masita mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di Lentera Hati berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.